Baru ini, penelitian mengenai air liur kucing dan anjing telah menggemparkan dunia. Penelitian ini telah membuktikan satu lagi hadis dan ayat-ayat Al-Quran, dan kita hanya bisa mengucapkan subhanallah. Tentang apa penelitian ini dan apa hasilnya sehingga hasilnya begitu luar biasa dan menakjubkan sehingga semua orang membicarakannya. Beberapa minggu yang lalu, sekelompok peneliti memutuskan untuk mempelajari air liur anjing dan kucing. Jadi, mereka membiarkan seekor anjing menjilat slide dan kemudian memfokuskan slide tersebut di bawah mikroskop. Prosedur yang sama diulangi dengan air liur kucing. Jadi, apa yang mereka lihat? Air liur anjing seperti sampel yang kotor. Ada begitu banyak bakteri, serpihan, dan organisme yang mengambang di sekitarnya sehingga bahkan bagi para peneliti, sulit untuk menghitung dan menjelaskan setiap dan semua yang ada di slide tersebut. Namun, dalam kasus air liur kucing, air liurnya jernih dan bersih, seperti air liur manusia. Anda bisa melihatnya sendiri di video ini. Penelitian ini mengingatkan kita pada hadis terkenal yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa penyucian alat makan milik kalian yang telah dijilat anjing, maka cucilah sebanyak 7 kali dengan menggunakan tanah sebagai pembersihnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mughaffal radhiyallahu anhu dan disebutkan dalam Sunan Abu Daud. Sekarang kita tahu bahwa anjing dapat menjadi sumber dari beberapa penyakit yang paling mematikan. Penyakit yang paling mematikan termasuk rabies, yang bahkan dapat membuat seseorang menjadi gila dan akhirnya meninggal. Di sisi lain, dalam kasus kucing menjilati bejana Anda dapat mencucinya dengan air dan akan bersih seperti baru. Penelitian ini sekarang telah mengkonfirmasi kepada non-muslim, dan juga mengapa Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam telah melarang kita untuk memelihara anjing sebagai hewan peliharaan. Seorang muslim hanya dapat memelihara anjing untuk bertani, menjaga, dan berburu, tidak boleh sama sekali di rumah sebagai hewan peliharaan. Dan mengenai kucing, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri sangat menyukai kucing. Telah diriwayatkan di beberapa riwayat bahwa beliau pernah memelihara kucing sebagai hewan peliharaan. Pada saat yang sama, saudara-saudari, kita harus mengingat hal ini dan bahwa apakah itu anjing atau kucing atau hewan lainnya. Islam hanya mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Bahkan anjing pun diperbolehkan untuk berburu, dan hewan yang diburu sepenuhnya halal untuk kita makan. Allah telah dengan jelas menyebutkan dalam surat Al-Maidah, bahwa mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apa yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah yang halal bagimu semua makanan yang baik, dan binatang buruan yang ditangkap, yang telah kamu latih berburu dengan baik, seperti yang diajarkan Allah kepadamu. Makanlah apa yang mereka tangkap untukmu dan sebutlah nama Allah atasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini hanyalah salah satu contoh dari hadis-hadis Nabi yang telah dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Masih banyak lagi hadis-hadis Nabi yang lain. Dalam Sahih Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda,
Jika seekor lalat jatuh ke dalam bejana salah seorang di antara kalian, maka celupkanlah lalat tersebut ke dalam bejana itu sebelum kalian membuangnya, karena di salah satu sayapnya ada penyakit dan di sayap yang lain ada penawarnya. Beberapa tahun yang lalu, hal ini mungkin sangat sulit dipercaya oleh orang awam, terutama non-muslim. Sebuah penelitian ilmiah memisahkan sayap kiri dan kanan lalat dan melakukan percobaan dan pengujian. Separuh sayap lalat menunjukkan racun, zat penyebab penyakit, dan separuhnya lagi mengandung antibiotik atau penawarnya. Antibiotik tersebut terkonsentrasi di permukaan luar sayap, dan itulah sebabnya lalat harus dicelupkan ke dalam air sebelum membuangnya sehingga antibiotik dapat masuk ke dalam air dan melawan racun penyakit tersebut. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku telah diberi bumi sebagai tempat sholat dan sebagai alat penyucian. Maka, dimanapun seseorang dari umatku berada ketika waktu sholat tiba, hendaklah ia sholat." Dalam sebuah penelitian terbaru, para ilmuwan menemukan bahwa di dalam tanah bumi terdapat antibiotik yang dapat membersihkan dan membunuh bakteri yang paling sulit ditangani. Hal ini membuktikan bahwa tanah adalah disinfektan. Subhanallah, saudara-saudari sekalian, bagaimana mungkin kita mengingkari nikmat dan rahmat Allah yang telah diberikannya kepada kita sejak ratusan tahun yang lalu, dan sekarang ditemukan oleh seluruh dunia. Semoga Anda menikmati video ini. Silakan subscribe dan bagikan video ini kepada teman dan keluarga Anda.